Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kay. Ada apa ya Pak panggil saya? Bentar ya. Bapak matiin dulu laptopnya. Baik. Kay gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Oke. Oke, Bapak lihat beberapa hari kemarin, terus minggu kemarin kamu nggak ngerjain tugas, bener ya? Ya betul Pak. Betul ya. Tugas kamu jarang dikerjakan, lalu kemudian banyak Bapak mendapatkan laporan dari guru yang lain juga ternyata juga sama. Terus kehadiran juga kurang begitu bagus. Di sini banyak izinnya, alfanya juga banyak. Betul seperti itu? Betul Pak. Ada apa tuh kira-kira? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak. Cuman kalau di masalah tugas paling saya sering sibuk sendiri gitu, nggak bisa manage waktu. Kayak sibuk eskul terus. Oh bentar, ekskul ya? Iya. Kamu aktif ekskul apa? Kebetulan aktif di Paskibraka. Oh aktif di Paskibraka. Baik, bagus kalau begitu. Cuman jadi kacau ya ngatur waktunya. Terus selain itu apa lagi kira-kira? Kan ekskul mah bagus. Terus juga main sosmed, kebanyakan main sosmed Bentar. gitu. Kalau sosmed yang kamu suka itu apa aja kira-kira? Bapak pengen tahu. Buka WhatsApp, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Line juga. Line juga. Biasanya sehari berapa jam gitu sehari? Kadang dari pulang sekolah buka HP langsung. Terus sholat asar, kepotong sholat asar. Habis sholat asar lanjut lagi ke maghrib. Habis maghrib sholat ke masjid, ngaji, makan, langsung isya. Habis isya kadang dari situ lanjut lagi main sosmed sampai tidur Pak. Kayak gitu. Itu ya alasan. Baik, kalau begitu kira-kira kalau misalkan kamu terus kayak gitu merugikan nggak buat kamu kira-kira? Kalau saya pikir-pikir lagi sih emang sangat merugikan sih Pak gitu. Jadi banyak waktu yang kebuang gitu. Banyak waktu yang kebuang ya. Iya. Terus itu kan sebetulnya di kelas kamu tuh, di kelas kita itu sudah ada kesepakatan atau sudah ada keyakinan kelas. Sesuai nggak itu dengan keyakinan kelas yang menurut Keke itu adalah bahwa perbuatan Keke itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang Keke yakini? Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai kan? Iya. Ya tapi kenapa Keke seperti itu? Banyak lupa. Terus kepotong sama kerjaan rumah. Oh, jadi di rumah juga suka bantu-bantu. Iya, bagus sih, bagus. Terus teman-teman suka kadang ke rumah gitu main gitu. Terus apa ya Pak? Sama kepotong sama tugas yang lain gitu. Deadline-nya tuh lebih cepet yang itu gitu. Oh iya. Baik, Pak. Jadi kalau misalkan kayak begitu itu kan tentu kalau misalkan Keke setiap kali ada tugas nggak dikerjakan lalu kemudian sering bolos sekolah, tentu ini kan nggak baik juga buat Keke ya. Yang pertama kehadiran kan sangat penting di sekolah, lalu kemudian tugas juga yang penting, itu kan diantara kewajiban Keke yang harus dituntaskan. Nah kira-kira kalau misalkan ini mah ya Keke terus kayak gitu, nanti kemudian ya Keke nggak dapat nilai dari guru mapel yang lain, lalu kemudian dari Bapak juga, tentu Bapak juga nggak bisa menilai nilai proses Keke dalam proses pembelajaran karena ya tugas nggak ada, terus kemudian kehadiran juga sering bolos. Ada nggak kira-kira solusi dari Keke untuk memperbaiki ke depan agar tugasnya itu bisa dikerjakan, kira-kira bagaimana? Kalau solusi dari saya sendiri mungkin saya bakal nge-push diri saya sendiri buat ayo manage waktu yang benar. Jadi yang pertama
kamu mulai manajemen waktu yang benar. Kayak gimana tuh manajemen waktu yang benar? Kayak dipisah-pisahin gitu, ini waktunya buat ngerjain tugas, ini waktunya eskul, ini waktunya main, mana waktunya main sosmed Oke. Jadi yang pertama harus kembali lagi benerin manajemen waktunya ya. Sebetulnya kayak misalkan main sosmed ya silahkan, boleh, bagus ya. Cuman harus diatur waktunya ya kan. Nggak seharian main sosmed, apalagi misalkan sampai malam, sampai begadang sehingga lupa tugas, kemudian tugasnya besoknya sampai tidak dikerjakan. Itu kan sangat tidak baik buat Keke. Kemudian apalagi selain kamu ngatur waktu? Terus juga masuk ke media waktu juga, kurang-kurangin main sosmed. Oh, kurang-kurangin main sosmed. Karena kan itu ya yang pengaruh buruk banget gitu, yang buat diri kita jadi malas gitu. Terus juga kadang di kelas saya tuh kurang fokus, kurang ngerti pelajaran, jadi ketika ada tugas ya udah deh nanti aja. Soalnya kan nggak ngerti mungkin ya, jadi malas aja ngerjain tugasnya. Gitu. Ada masalah nggak dengan misalkan apakah tugasnya nggak jelas misalkan? Kalau tugasnya Maksudnya begini, kamu pada saat di kelas lihat gurunya itu misalkan ini boring gitu, bosen gitu. Terus pada saat ngasih tugas pun jadinya menyepelekan. Ada nggak perasaan kayak gitu? Di beberapa guru ada. Oh, di beberapa guru ada. Jadi memang faktor guru juga bisa jadi ya. Iya. Oh. Kayak gitu. Kadang gurunya ngasih tugasnya jelas, tugasnya ini, tapi cara gurunya ngejelasin tuh jadi kurang menarik gitu. Jadi ke kitanya nggak nyampe. Jadi males aja ngerjainnya gitu. Oke. Nah, kalau begitu selain tadi ya permasalahan dengan memang gurunya juga kurang bagus, tapi kan tentu ada masalah di KK juga ya. Bisa nggak ke depan itu diperbaiki? Yang pertama tadi kita udah komit, KK harus mulai memperbaiki manajemen waktu ya dengan kesibukan KK, baik di ekskul ataupun di di rumah, dan semua pekerjaan terutama sosmed itu diatur lagi supaya tugas bisa tetap diselesaikan dengan tepat waktu dan segera dikumpulkan kalau memang harus dikumpulkan ke guru. Lalu kemudian yang kedua, sosmed kurangin ya. Boleh main sosmed, bagus untuk melihat realitas hari ini, update informasi hari ini itu bagus. Cuman tetap harus dibatasi, jangan seharian main, apalagi mengakses informasi-informasi yang tidak baik ya, itu dikurangi. Mudah-mudahan ya ke depan kita sama-sama berkomitmen, Keke nanti sama Bapak juga dipantau perubahannya ke depan, apakah ada perbaikan atau tidak ya. Bapak harap tentu ada perbaikan ya. Baik, bisa diperbaiki tidak kira-kira? Insya Allah bisa, Pak. Pasti bisa. Ya harus bisa ya. Dan Bapak percaya sekali sama Keke untuk memperbaiki itu semua ya. Oke, baik, itu aja. Terima kasih Keke ya udah menemui Bapak. Udah. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Andini Zilziani dari kelas 11 IPA 1. Kebetulan hari ini saya dipanggil Pak Teddy karena emang saya sedikit bermasalah, ada kesalahan yang sering kali saya ulang. Lalu sehingga Pak Teddy memanggil saya. Terus Pak Teddy sebelumnya menegur teman-teman saya yang lain tuh berbeda. Kali ini tuh beda banget. Kayak biasanya kan kayak langsung hukum atau gimana. Nah, sekarang tuh kayak lebih pengertian gitu. Jadi saya yang ditegurnya pun merasa lebih terbuka. Terus dalam penyampaiannya juga baik. Kayak saya tuh dingertiin gitu. Sehingga saya tuh bisa memperbaiki diri saya, kesalahan saya apa, saya harus bagaimana. Itu Pak Teddy sangat bantu saya banget gitu.
saya sangat berterima kasih kepada Pak Teddy telah memanggil saya karena emang saya bermasalah. Tapi setelah dipanggil tuh saya tidak merasa marah, tidak merasa apa, malah saya merasa oh ini saya dapat solusi gitu gara-gara dipanggil Pak Teddy. Saya sangat berterima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.